Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang ya bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ND Bapak Gadir Dean terkait dengan topik kita transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern di Kabupaten ND. Dan pendengar, sektor pertanian ini merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat ya, khususnya di Kabupaten ND. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi para petani semakin kompleks ya, mulai dari perubahan iklim, keterbatasan lahan hingga tuntutan peningkatan produktivitas. Nah, hal ini mendorong perlunya transformasi dari sistem pertanian tradisional menjadi atau menuju pertanian yang lebih modern, efisien dan juga berkelanjutan. Lalu seperti apa nih langkah nyata yang telah dan akan dilakukan pemerintah daerah dalam mendorong perubahan ini? Bagaimana kesiapan petani dalam menghadapi modernisasi serta apa saja dampak bagi kesejahteraan masyarakat? Nah, untuk membahas hal tersebut, pendengar, hari ini kita sudah bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ND Bapak Gadir Dean. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Johanna. Ya, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat semua pendengar yang budiman yang tidak bosan-bosan mendengar kami dari Dinas Pertanian. Terima kasih. Baik Bapak, salam sehat ya, dan terima kasih Sehat juga selalu. Sudah mau bersama RRI ya, tidak pernah menolak ya Bapak ya. Iya, ada forum sosialisasi kita bersama untuk supaya masyarakat petani kita di desa akan masih buka radio RRI Pro 1 sudah mengetahui informasi terkini kita, Mbak Johanna. Terima kasih. Baik Bapak, nah berbicara tentang transformasi modernisasi transformasi pertanian tradisional ya ke pertanian modern di Kabupaten ND nih Bapak. Bagaimana Bapak melihat kondisi pertanian di Kabupaten ND saat ini, khususnya yang masih didominasi oleh pola tradisional nih Bapak? Oke Mbak Johanna dan pendengar RRI Budiman di Petani di pelosok desa dan pendengar kita yang saya banggakan dan saya hormati. Menarik sekali hari ini topik kita menyangkut transformasi transisi kembali ke petani-petani modern dari petani-petani yang substansial menuju petani komersial. Jadi ini saya ingin gambarkan Mbak Johanna kepada ibu bapak sekalian, saya sejak tahun 2000 sudah menjadi penyuluh pertanian. Itu terus dan terus kita menginformasikan pada petani pada sentuhan-sentuhan teknologi pertanian. Nah, itu berupa alsintannya, bagaimana penyuluhannya, itu disampaikan pada petani bahwa kita sudah mengarah ke modernisasi. Jadi kalau kita mengharapkan dengan tradisional saja, kemampuan kita itu berapa, Pak? Kita menggunakan kuda, tapi untuk melakukan bajak sawah itu memang tidak efisien dan tidak efektif. Maka kita mendorong terus untuk menuju ke modernisasi dengan beberapa langkah-langkah. Demikian Pak Johanna. Oke, baik Bapak. Nah, sejauh mana nih urgensi ya transformasi dan juga dari pertanian tradisional ke pertanian modern di daerah ini, khususnya di pedesaan nih Bapak? Terima kasih Mbak Johanna dan Ibu Bapak. Berbicara urgen itu sangat-sangat urgen, Mbak. Karena transformasi ke petani modern itu yang sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan produktivitas dan produksi. Kalau kita secara biasa-biasa saja atau seperti yang disampaikan itu secara lokal kita, tradisional kita, kalau kita tidak menuju ke hal-hal modern, sentuhan teknologi, memang itu berdampak pada penghasilan terhadap kesejahteraan, karena produksi dan produktivitas yang dihasilkan sangat-sangat rendah Mbak Johanna. Dan salah satu ibu petani sudah mengetahui semua itu melalui penyuluhan pertanian yang sering bernyanyi-nyanyi, sering sosialisasi kepada ibu petani. Jadi ini urgen sekali dan segera kita dorong, baik tingkat pemerintah pusat sampai ke daerah itu didorong supaya menuju ke modern. Sehingga kita bisa pada pangan berkelanjutan dengan adanya sentuhan teknologi, itu artinya kita pertanian modern Mbak Johanna. Demikian.
Baik Bapak. Nah, apa saja nih langkah strategis yang telah dilakukan Dinas Pertanian untuk mendorong modernisasi sektor pertanian di ND nih Bapak? Langkah-langkah strategis itu memang kita bekerjasama dengan, kita sadari benar fiskal di Kabupaten ND ini, semua kabupaten yang ada efisiensi dan lain-lain itu sangat rendah. Ini syukur alhamdulillah, puji Tuhan bahwa kita ada intervensi Kementerian Pertanian luar biasa. Alsintannya itu yang dulu mereka menggunakan pakul atau banyak menggunakan luku, menggunakan dengan kerbau. Nah sekarang sudah ada sentuhan teknologi itu, bahkan Kementan yang terus berdatangan melalui pandakan kita dan surat proposal dari bupati kita kirimkan itu traktor 4 roda cukup banyak, dan traktor cukup banyak. Mereka sekarang tanam jagung, nggak lagi tanam pakai tugal-tugal lagi Mbak. Gimana? Mereka sudah pakai alat dorong, sudah keluar 8 butir langsung tutup sendiri. Itu cepat sekali. 1 hektar hanya waktu 1 jam sudah selesai. Nah kalau kita menggunakan tradisional itu lama sekali, berhari-hari. Ini kita mendorong terus ini kolaborasi kita dengan pemerintah pusat daerah untuk menyentuh alsintannya. Demikian Mbak Joana. Baik Bapak. Nah, program unggulan apa nih yang sedang dijalankan Dinas Pertanian Kabupaten ND untuk mendorong atau memperkenalkan teknologi pertanian kepada petani lokal nih Bapak? Ada 2 program yang selaras dengan Kementerian Pertanian, dengan visi misi Gubernur, visi misi Bupati ND baru ini, yaitu kita mendorong bagaimana petani-petani kita sudah menggunakan teknologi, menggunakan alat-alat mesin pertanian. Nah sekarang program yang kita nampak sekarang optimasi lahan. Nah optimasi lahan ini pemerintah pusat sudah mendorong dana cukup besar, miliaran rupiah, untuk bagaimana kita menggunakan irigasi perpipaan, irigasi perpompaan. Jadi kalau memang tidak ada air atau permukaan air rendah, kita menggunakan irigasi perpompaan. Kita pakai mesin pompa untuk menaikkan ke aliran sawah atau di hamparan pertanian. Kalau memang jauh mata airnya, kita menggunakan irigasi perpipaan. Itu kita akan melakukan perpipaan dari sumber mata air yang jauh bisa menuju ke lahan pertanian. Itu yang sekarang program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat bersama di daerah dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, khusus tanam padi dan jagung Mbak Joana. Demikian. Baik Bapak. Nah, bagaimana nih respon petani sendiri terhadap penggunaan alat-alat dan juga teknologi modern dalam kegiatan pertanian mereka nih Bapak? Ini saya terus terang, respon petani kita luar biasa. Bahkan saya hari-hari didatangi minta hand traktor, minta traktor, minta ini. Nah, saya sudah laporkan ke Bupati untuk kita lakukan pendekatan ke Kementan. Alhamdulillah juga Kementan mengakomodir. Ini menunjukkan bahwa petani sudah respon terhadap sentuhan teknologi. Karena itu memudahkan mereka. Yang tadi mereka butuh tenaga kerja banyak, 1 hektar 20-an, 30-an orang, sekarang dengan 2 orang sudah bisa terolah lahannya. Menggunakan traktor roda 4, menggunakan hand traktor, menggunakan kultivator. Jadi itu banyak sekali kemudahan. Karena sekarang lahan hamparan besar menggunakan traktor roda 4. Hamparannya kecil menggunakan hand traktor. Untuk hortikultura tanaman sayur itu kita mendorong untuk dengan kultivator Mbak. Itu langsung bentuk bedeng. Yang tadinya dia bentuk bedeng itu berhari-hari, sekarang hitungan jam. Jadi ini semangat petani ini luar biasa. Karena mereka mencari, bahkan mereka mau dibayar. Nah ini menunjukkan bahwa responnya bagus sekali menerima modernisasi di pertanian, khususnya mekanisasi pertanian. Demikian Mbak Johanna. Oke Bapak. Nah walaupun responnya ini sangat bagus atau penerimaannya sangat bagus terhadap alat-alat modern ya, pasti ada tantangan atau kendala nih Bapak di lapangan. Nah apa saja nih tantangan terbesar dalam mengubah pola pikir petani dari modern, dari metode tradisional ke metode yang lebih modern lagi nih Bapak? Ini kendalanya memang kita secara terbuka aja. Memang petani-petani kita karena ini pendidikan terbatas, masih harus menggunakan. Jadi kita butuh sosialisasi, pelatihan. Apabila alat datang kita panggil ke dinas untuk menjelaskan bagaimana pengelolaannya, bagaimana penggunaannya. Kalau tidak alatnya ini akan jadi mubazir Mbak Johanna. Jadi tantangan paling besar itu bagaimana SDM kita. Nah SDM kita ini, kita di Dinas Pertanian itu ada peningkatan SDM, kita melakukan pelatihan-pelatihan, kita melakukan training,
Jadi ini dalam rangka tantangan pertama itu SDM-nya, sumber daya manusianya. Yang kedua, tantangan pertama adalah kita butuh pendekatan sosial kultur budaya. Karena kita ini punya tradisi, masalaki, tuan tanah. Jadi kita melakukan kegiatan ini, kita harus mendapatkan prestasi humanis sehingga semua diterima. Jangan sesuka hati kita. Itu kendala itu. Makanya ini kami menjaga sekali pendekatan-pendekatan sosial. Selain kita menggunakan alat ini, tentunya kita harus melakukan pendekatan sosial. Jadi dua kendala ini. Dan kendala yang berikutnya, itu petani-petani Kinakan mesti kaget dengan alat-alat ini. Tapi menurut pemantauan kami secara teknis, kurang lebih sudah 70% itu petani kita sudah bisa menggunakan. Maka malah mereka paham benar. Sekarang panen yang tadi itu berhari-hari, sekarang 1-2 jam 1 hektar sudah selesai Mbak Johan akan menggunakan pemain alat menanam padi. Jagonya tanam berhari-hari, sekarang mereka sudah mau pakai alat dorong langsung tanam langsung ini. Jadi itu mungkin yang hambatan itu kita minimalisir Mbak Johan, demikian. Oke, baik Bapak. Nah, apakah ada kerjasama nih dengan pihak swasta atau lembaga lain dalam mendukung transformasi ini Bapak? Untuk sementara kita dalam mendukung ini, kan ini butuh biaya besar. Kita belum, kita semata-mata masih ada terpusat dengan Kementerian Standar Kementerian Pertanian. Jadi belum pihak-pihak swasta belum punya andil dalam rangka transformasi kegiatan ini dari tradisional menuju modern itu kita belum, lembaga-lembaga itu belum tidak ada yang kerjasama Mbak Jona. Baik Bapak. Nah, apa harapan Dinas Pertanian nih terhadap masa depan pertanian di Kabupaten ND Bapak? Harapan kita ini sudah ada tanda mata air sudah ada di kita, ada tanda-tanda karena tahun 2025 itu Mbak Johanna, Bulog Badan Logistik ini sudah mampu menyerap banyak petani itu sudah kurang lebih 61 hektar. Ini tanda bahwa ada kemajuan. Harapan kita di 26 ini di awal Mei sampai hari ini kan panen raya, Bulog lebih menyerapi dalam rangka menstabilkan harga sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Prabowo, gabah 6.600, sedangkan beras 12.000, itu kita jaga jangan sampai panen raya itu harga turun. Maka kami bersama komunikasi dengan Bulog, TNI, Polri untuk menjaga menstabilkan harga ini. Jadi perlu dia pahami Bapak petani nomor satu sekalian, panen raya bukan kita turun harga, kasihan petani lah. Jadi ini kadang-kadang panen raya di sana bawahnya beras masih mahal, itu mahal, itu harga sudah distandarkan, harga itu sudah ada kesepakatan secara nasional. Kalau pedagang sesuka naik harganya dinaikkan ya kita lakukan sidak. Nah, yang menstabilkan harganya adalah Bulog Mbak Jana. Jadi ini kita ke depan ini petani-petani kita ini kita harapkan itu sudah mulai berkomunikasi terus kepada dinas untuk hal-hal yang mereka belum paham. Demikian Mbak Jana. Baik Bapak. Nah yang terakhir nih, apa pesan Bapak terhadap para petani agar terbuka terhadap inovasi dan juga teknologi? Terima kasih Mbak Johanna, Ibu Bapak petaniku yang saya banggakan. Saya senang saya hampir setiap saat berada di desa, di kelompok-kelompok, memantau nanti insya Allah hari Kamis kami bersama Bupati juga akan panen perdana panen raya di daerah Kota Baru. Mungkin RRI bisa berkesempatan juga hadir bersama kami, bahwa kita sangat mengharapkan itu keterbukaan, jangan memisah-misah, jangan miskin-miskin. Mari kita berkelompok, itu pasti sukses pertaniannya. Nah kalau sudah berkelompok, tidak sendiri-sendiri, tidak dewe-dewe, tidak miskin-miskin, kami yakin bahwa itu regulasi sangat jelas. Apabila tidak kelompok itu memang susah, karena Al-Sintan ini bantuannya bantuan kelompok. Pupuk bersubsidi, pupuk subsidi harus ada kelompok. Kadang-kadang petani menyampaikan kami tidak berpupuk, ya memang Bapak tidak masuk kelompok, mau ke mana lah. Jadi ini kan pusing Mbak Johanna. Jadi itu maka saya menghimbau Bapak petaniku yang saya banggakan sebagai ujung tombak swasembada pangan, ketahanan pangan. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan, pemerintah, Bapak Ibu Tani, petani, kelompok, PPP, PPL, itu pasti berhasil. Teori seperti itu Mbak Johanna. Itu harapan kami, petani harus berkelompok. Itu harapan saya, himbauan saya. Dan kedua, alat-alat yang dibantu Kementan itu jangan monopoli. Saya harapkan Pak Ketua, yang lain-lain, berbagilah kepada anggota-anggota lain, sehingga tersentuh semua. Aturlah dengan sebaik-baiknya, kan itu alat brigadir langsung dari Kementerian Pertanian. Demikian Mbak Johanna yang dapat saya sampaikan. Terima kasih di pagi ini.
Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya pagi hari ini ya, dan pendengar Pro 1 dimanapun berada. Demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende Bapak Gadir Dean ya, mengenai transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Dari pemaparan beliau kita juga dapat memahami ya bahwa perubahan ini bukan hanya soal teknologi tetapi juga tentang peningkatan kapasitas petani, efisiensi produksi serta keberlanjutan sektor pertanian di masa depan. Harapannya upaya transformasi ini dapat terus berjalan dengan dukungan semua pihak sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan juga memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Ende. Sekali lagi terima kasih Bapak, selamat beraktivitas, sukses selalu dan terima kasih sama-sama. Salam sejahtera buat kita semua. Demikian. Oke, dan saya Joanna serta rekan Rian Valentrianus mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi dan tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.